Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabatku semuanya, bagaimana hukum makan jangkrik? Apakah sama dengan belalang? Tolong bedakan antara jangkrik dan belalang. Karena sebenarnya sifat-sifat daripada keduanya juga berbeda, bentuknya juga berbeda. Maka sungguh ironis sahabat-sahabatku yang tidak bisa bedain mana jangkrik, mana belalang, semuanya diuntal gitu ya. Jangkrik ya di dalam kitab fikih dikenal dengan sebutan as-sursur ya, atau sorsorul lail gitu ya sebutannya. Jangkrik itu dianggap haram hukumnya karena termasuk binatang yang menjijikkan. Jadi kita jangan cuma mendengarkan orang ngomong. Kadang-kadang ada seorang profesor di bidang pertanian begitu ya mengatakan, oh jangkrik itu manfaatnya luar biasa, gizinya tinggi. Jangan cuma lihat itu, tapi lihat halal haramnya dulu, baru melangkah ke kandungan daripada binatang tersebut ya. Yang jelas jangkrik itu beda dengan belalang. Kalau jangkrik hukumnya haram karena termasuk menjijikkan, sedangkan belalang jelas halal. Ajma'al muslimun anal jarod halalun, kurang lebih seperti itu dalam kitab Hayawanul Kubro. Orang-orang Islam semuanya sepakat kalau belalang itu adalah halal. Bahkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, kalau nggak salah namanya, beliau menceritakan huzauna sab'a husawatin kunna na'kulul jarot. Saya pernah perang selama 7 peperangan dan kita itu makan belalang gitu ya. Jangankan belalang yang diambil dalam keadaan segar ya, bangkainya aja itu halal, sebagaimana hadis Rasulullah, ukhilat lana maitatani wa damani, amal maitatani falhut wal jarot ya. Telah dihalalkan bagiku 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu, 1 bangkai ikan, nomor 2 adalah bangkai belalang. Sedangkan darah yaitu 1 lempo atau hati, yang kedua adalah lempo ya. Itu bangkai belalangnya aja itu halal, apalagi yang diambil dalam keadaan segar. Nah bedanya bagaimana antara jangkrik dan belalang? Beda banget pokoknya lah ya. Jangkrik biasanya ireng-ireng gitu ya. Kalau belalang itu sebagaimana diidentifikasi dalam kitab Al-Baijuri ya. Di sana biasanya belalang itu yang kakinya itu kuning-kuning ya. Kakinya jumlahnya 6, yang 2 depan berfungsi sebagai tangan, yang belakang 4 sebagai kaki. Nah biasanya sengatnya itu ada racunnya yang bisa membahayakan tumbuh-tumbuhan. Jadi para petani ini biasanya benci dengan belalang itu. Maka dari itu, daripada belalang memakan makanan para petani, lebih baik petani memakan apa yang memakan pertaniannya itu, yaitu belalang gitu ya. Daripada hanya bikin hama, mending kita hamain aja ya belalangnya gitu, kita makan aja daripada mereka makan tanaman kita. Halal gitu ya. Itu. Lantas bagaimana hukum daripada beternak jangkrik gitu ya? Sebagaimana literatur yang telah saya baca, kalau jangkrik itu tergantung menurut siapa ya, karena menurut ulama-ulama Syafi'iyah dengan Malikiyah dan Hanafiyah itu berbeda ya. Kalau menurut Syafi'iyah itu tetap dikatakan tidak boleh ya, budidaya maupun jual beli jangkrik itu nggak boleh ya, karena tidak ada hal yang membolehkan ya, yang dilegitimasi oleh syariat, begitu alasannya.
Tapi ketika menurut Imam Malik ya, itu boleh-boleh saja ya. Karena apa? Beliau Imam Malik itu mengambil daripada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ulama-ulama Malikiyah ya berdalil dengan Al-Qur'an tersebut. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi sesuatu di muka bumi ini adalah untuk kemanfaatan manusia. Jadi boleh-boleh saja gitu ya berjual beli jangkrik gitu. Begitu pula menurut ulama-ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah itu di dalam fikih Hanafi itu tidak disyaratkan jual beli itu harus suci, itu enggak ya. Sehingga jual beli jangkrik ya boleh-boleh saja, bahkan jual beli yang jelas-jelas najis seperti pupuk ya, seperti kotoran hewan dan sebagainya itu boleh. Tapi ingat, ini menurut Hanafiyah atau ulama-ulama Hanafi. Sebab kalau menurut madhab yang kita anut yaitu Syafi'iyah atau kita ikut pada Imam Syafi'i, maka ayakuna tohiron ya, artinya sesuatu yang dijual mabeknya itu berupa barang yang suci. Kalau diikutkan Imam Syafi'i intinya nggak boleh, tapi ketika diikutkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu boleh-boleh saja ya. Menurut saya sekiranya Anda sudah terlanjur berprofesi sebagai pembudidaya jangkrik, paling tidak sudah ada pengayem-ayem ya. Kalau menurut Imam Malik dan atau kalau menurut ulama-ulama Malikiyah maupun Hanafiyah itu boleh, sekalipun menurut ulama Syafi'iyah itu tidak memperbolehkan. Saya kira sedikit daripada jawaban saya bisa mencerahkan sahabat-sahabatku semua.